Salam, selamat pagi dan selamat Natal. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa, berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ibu Suyanti, anggota PKLU GPIB Gria Mulya Purworejo, Jawa Tengah. Bapak, Ibu, Oma, Opa, sebelum membaca firman Tuhan, mari siapkan hati dan berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kuasailah hati dan pikiran kami, serta bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang kami baca tidak berlalu dari kehidupan kami, tetapi boleh kami lakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sesuai dengan sabda bina umat, renungan pagi ini terambil dari surat Lukas bab 4 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 20 yang menyatakan Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatannya bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberitakannya kembali kepada penjabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Renungan pagi yang bertemakan waktu adalah kebaikan. Dan ayat yang ke-18, Roh Tuhan ada padaku, merupakan ayat emas. Setelah mengajar dari satu kota ke kota lain, kini tiba waktunya Yesus pulang ke Nazaret seperti biasa. Di hari Sabat dia ke rumah ibadat, membacakan ayat-ayat dari kitab suci. Tidak ada kesan bahwa Yesus akan melakukan sesuatu yang luar biasa atau yang spesial di kampung halamannya. Karena itu penulis Injil Lukas mengatakan, dan menurut kebiasaannya, Yesus telah meninggalkan Nazaret untuk beberapa waktu lamanya. Ia telah dewasa dan mengalami banyak pelajaran hidup di perantauan. Demikianlah pemikirannya telah berkembang, berbagai pengalaman mengembangkan dan meneguhkan tujuan dan misi hidupnya. Di kampungnya itu mesti dikatakan ia hanya melakukan perspektif dan pola pikir yang baru. Nazaret masih tempat yang sama dengan yang dulu ketika dia masih di sana.
orang-orang, tempat-tempat, jalan-jalan setapak, padang-padang, dan pepohonan, serta rerumputan yang sama. Namun dirinya telah bertumbuh menjadi lelaki dengan ucapan, pemikiran, dan tindakan serta misi hidup yang luar biasa. Kampung halaman selalu menghadirkan banyak kenangan, dan kenangan selalu menayangkan gambaran diri kita di masa lalu. Seperti apa diri kita di masa lalu, itu tidaklah penting. Yang penting adalah siapa dan bagaimana kita di masa kini. Sama seperti Yesus memanfaatkan momen hari Sabat untuk mengungkapkan diri dan misi hidupnya. Ayat yang ke-21. Maka setiap waktu kita adalah kesempatan untuk berdiri teguh berlandaskan firman, agar dunia mengenal kita melalui perbuatan, aktualisasi diri, dan mewujudkan tujuan serta misi hidup yang baik dan mulia. Buatlah orang-orang di sekeliling mengenal kita melalui sentuhan visi, pikiran, perkataan, dan perbuatan baik atas kita hidup mereka. Untuk mengakhiri renungan kita, mari kita tutup dengan doa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu saat ini. Melalui SPM AB menjadi santapan rohani bagi setiap anggota PKLU GPIB di mana saja berada. Dengan pertolongan kasih Tuhan saja untuk kami dapat memanfaatkan setiap waktu dalam hidup kami untuk mengubah di sekeliling kami dengan cinta kasih, kebaikan, dan kebenaran. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh PKLU GPIB, Tuhan senantiasa melawat dan memberkati, terkasih bagi anggota PKLU GPIB yang sedang dalam kelemahan tubuh dan bahkan sakit. Teristimewa buat PKLU GPIB yang dalam kesendiriannya, Tuhan kiranya berkenan untuk menjadi sahabat. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa pula untuk Dewan SPM AB PKLU GPIB, Tuhan berkati di setiap program yang ada. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Oma dan Opa yang telah mengikuti SPMAB PKLU GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Selamat Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.